Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soli dan solihah? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan kebaikan ya. Soli dan solihah, insya Allah pada kegiatan BPI kita pada hari ini, Bina Pribadi Islami, insya Allah kita akan membahas tema tentang Nabi Muhammad, seorang yang pemberani. Baik, soli dan solihah, untuk memberikan keberkahan pada kegiatan kita pada hari ini, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soli dan solihah terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan sosok yang sangat luar biasa untuk agama kita, yaitu agama Islam. Beliau adalah tauladan bagi kita, pemimpin bagi kita, dan sosok yang sangat pemberani. Nah, soli dan solihah, insya Allah kita akan membahas keberanian-keberanian apa aja yang dilakukan atau yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, keberanian Nabi Muhammad SAW di waktu kecil. Nah, di waktu kecil Nabi Muhammad SAW itu sudah ditinggal oleh ayahnya. Nah, ketika dikandung oleh ibunya, Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Terus ketika dilahirkan, Nabi Muhammad juga ditinggalkan oleh ibunya. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Ketika itu Nabi Muhammad SAW hidup bersama kakeknya Abu Muthalib. Nah, soli dan solihah, di waktu kecil Nabi Muhammad sudah menunjukkan keberaniannya. Hidup sudah yatim, sudah piatu, sudah ditinggalkan ayah dan ibunya. Ini merupakan keberanian Nabi Muhammad di waktu kecil. Baik, yang selanjutnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW menjadi yatim dan piatu, Nabi Muhammad dititipkan ke ibu susuan. Nah, ibu susuannya ini bernama Halimah. Nah, ada kejadian yang sangat luar biasa. Pada saat itu Rasulullah SAW didatangi oleh para malaikat. Para malaikat ini mendatangi Rasulullah, ingin membelah dadanya Rasulullah SAW. Nah, ketika itu dada Rasulullah dibelah, lalu hatinya Rasulullah dibersihkan oleh para malaikat. Nah, ini kejadian yang begitu sangat berani. Dada Rasulullah pun dibelah oleh para malaikat, Rasulullah pun berani. Nah, inilah kejadian ataupun momen Nabi Muhammad itu adalah orang yang begitu sangat pemberani. Selanjutnya adalah ketika meranjak dewasa, Rasulullah adalah seorang penggembala kambing. Nah, di waktu kecil meranjak remaja, Rasulullah menghabiskan waktunya menggembala kambing. Ini juga merupakan kepribadian yang berani yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dengan sendirinya dia menggembala kambing di padang rumput yang luas. Rasulullah berani menggembala kambing. Ini juga merupakan bentuk keberanian pada Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya ketika sudah meranjak remaja, di Arab itu sering terjadi perperangan antara kabilah-kabilah atau golongan-golongan pada masyarakat Mekah di saat itu. Nah, Rasulullah SAW juga mengikuti perperangan itu. Nah, inilah keberanian Rasulullah di waktu remajanya. Rasulullah ikut perang sebagai orang-orang ataupun anak-anak remaja yang mengambil anak panah. Nah, ini kan keren ya. Jadi Rasulullah itu ikut perang tapi sebagai pengambil anak-anak panah yang sudah dilontarkan, lalu diambil lagi, lalu dikasihkan kepada yang memegang busur. Nah, ini juga bentuk keberanian Rasulullah SAW ketika perang Pijar, perang antara kabilah-kabilah Arab atau kabilah-kabilah yang ada di Mekah pada saat itu. Nah, selanjutnya adalah ketika ada perdebatan yang sangat panjang ya. Ketika ada perdebatan yang sangat panjang di Mekah, tepatnya di depan Ka'bah gitu kan. Nah, para kabilah-kabilah Arab ini
saling berdebat gitu kan, bertikai, siapa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad ya, batu hitam itu ke tempatnya. Nah, saat itu para kabilah-kabilah Arab bertikai, berbeda pendapat. Ada yang mau saya, ada yang mau juga saya gitu kan. Jadi berbeda pendapat. Maka keberanian Rasulullah yang selanjutnya adalah berani menyampaikan pendapat, berani menyampaikan ide. Jadi Rasulullah memberikan ide yang di situ ide yang sangat brilian sekali. Bagaimana pada saat itu kabilah-kabilah Arab itu disuruh oleh Rasulullah untuk memegang ujung-ujung kain, lalu para ketua-ketua kabilah itu memegangnya lalu membawanya bersama-sama. Ini kan ide yang keren dari Rasulullah SAW. Kuncinya adalah berani menyampaikan ide dan pendapat. Nah, sodi dan sodiha, selanjutnya di saat sudah mulai tumbuh menjadi remaja gitu ya, Rasulullah itu berani tampil beda. Nah, Rasulullah itu beda dengan remaja-remaja yang lainnya, itu berbeda dengan pemuda-pemuda yang lainnya. Di Arab pada saat itu identik dengan minum-minuman keras, berjudi, bermaksiat, tapi Rasulullah berani tampil beda, dia tidak mengikuti kegiatan-kegiatan maksiat tersebut. Nah, ini juga merupakan keberanian Rasulullah di waktu muda. Nah, keberanian Rasulullah yang lainnya adalah ketika hampir menjadi Rasul, Rasulullah itu sering sekali beruzlah atau menyendiri di Gua Hira, berlama-lama di Gua Hira. Nah, ini juga bentuk keberanian Rasulullah sendiri-sendirian, setiap hari siang maupun malam berada di Gua Hira untuk apa? Beruzlah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk keberanian Rasulullah yang lainnya. Nah, keberanian yang lainnya adalah Rasulullah itu ketika menjadi Rasul adalah sosok yang berani berdakwah, berani dicaci maki, berani dilempari gitu ya. Rasulullah itu sosok yang begitu sangat berani. Beliau pernah berdakwah di daerah Taif, itu sepulang dari situ muka Rasulullah berdarah, kepalanya berdarah gitu kan. Kena tonjok oleh kabilah-kabilah Arab di Taif pada saat itu. Nah, terus di cerita yang lain juga Rasulullah itu pernah dilemparin kotoran, dicaci makiin, terus pernah dibilang penyihir dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk keberanian Rasulullah ketika sudah menjadi Rasul. Baik, selanjutnya apa keberanian Rasulullah yang lainnya adalah ketika Rasulullah berhijrah. Nah, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu sangat jauh ya dari Mekah ke Madinah, diikutin musuh gitu ya, dikejar-kejar oleh musuh, bahkan nyawa taruhannya ya, tapi Rasulullah tetap berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ini bentuk keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sedikit banyaknya keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ingin kita ceritakan, begitu banyak sekali keberanian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kurang lebih itu yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan keberanian Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari keberanian Rasulullah SAW. Tetap tegakkan kebaikan, tetap tegakkan kebenaran. Insya Allah dengan kebaikan dan kebenaran yang kita tegakkan, Allah akan menolong kita dan Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu perlindungan, seperti Rasulullah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjadi pribadi yang berani. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi